Ex-anggota DPR terpilih Dapil Sumsel 1 dari fraksi PDIP Rizky Aprilia mengungkapkan momen pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dikutip dari tribunnews.com, pada pertemuan tersebut ia mengaku diminta mundur sebagai anggota DPR terpilih oleh Hasto Kristianto. Pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi saya emosi. Sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai, kata Rizky Aprilia saat dihadirkan menjadi saksi pada sidang perkara suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025. Dia lalu memohon maaf kalau mencoba mengingat pertemuan tersebut. Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu, kata Rizky. Dan Pak Sekjen menjawab dan itu yang saya tidak akan pernah saya lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai, menirukan Hasto. Di situ saya reaksi, saya juga emosi, imbuhnya. Saat dalam kondisi emosi tersebut, Rizky mengatakan bahwa Hasto Kristianto memang sekjen partai tapi bukan Tuhan. Saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen tapi sangat melekat, sampai sekarang di benak saya, ungkapnya. Rizky mengatakan perdebatan dengan Hasto saat itu dilerai oleh Komarudin Watubun. Saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan habis itu saya langsung pulang, tandasnya. Dan waktu itu saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek. Beliau emosi, saya emosi. Sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya emosi, saya berdiri. Saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen, tapi sangat melekat sampai sekarang di saya. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempermasalahkan legalitas rekaman percakapan antara Rizky Aprilia dan Saiful Bahri yang diajukan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dikutip dari Kompas.com, protes dari kubu Hasto Kristianto ini disampaikan saat Rizky, yang merupakan mantan anggota DPR RI, dihadirkan sebagai saksi sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harumasiku yang menjerat Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. Kuasa hukum Hasto, Alfon Kurnia Palma, berpandangan bahwa rekaman tersebut bersifat ilegal lantaran dilakukan tanpa seizin pihak yang direkam. Ia menilai tindakan ini melanggar prinsip kerahasiaan sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PDP. Apakah orang yang direkam ketika itu memberikan persetujuan atau tidak? Walaupun pada saat ini dikatakan sudah memiliki alat bukti, ujar Alfon dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hari ini. Adapun rekaman yang didengarkan oleh jaksa di muka persidangan memuat percakapan antara Rizky dengan Saiful saat bertemu di Singapura pada 25 September 2019. Rizky mengeklaim bahwa rekaman tersebut merupakan bukti adanya tekanan dari Saiful kepadanya untuk mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif, caleg. Alfon menuturkan bahwa legalitas alat bukti harus diuji sesuai ketentuan hukum. Oleh sebab itu, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, ini menilai bukti rekaman tersebut tidak sah lantaran tidak diperoleh melalui cara yang sesuai diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rekaman ini ilegal.
Ini kan berdasarkan undang-undang. Kalau ini dibolehkan, pertanyaannya seluruh aktivitas kita, termasuk CCTV, yang tidak kita setujui jadi dibolehkan. Mohon pertimbangannya, Majelis Hakim, kata Alfon. Sementara itu, Jaksa KPK menyatakan bahwa rekaman tersebut merupakan inisiatif dari Rizky untuk menguatkan keterangannya. Setelah diserahkan kepada jaksa, rekaman itu kemudian disita secara sah sebagai bagian dari alat bukti. Rekaman ini digunakan untuk menguatkan keterangan yang bersangkutan. Bukan kami yang merekam, tetapi saksi sendiri, kata jaksa. Menengahi perdebatan ini, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, lantas menyatakan bahwa keberatan dari penasihat hukum akan dicatat dan dipertimbangkan dalam proses penilaian akhir. Hakim menegaskan bahwa seluruh pihak diberikan ruang untuk menyampaikan bukti masing-masing, dan sah atau tidaknya suatu bukti diputuskan dalam pertimbangan majelis. Kalau menurut penasihat hukum rekaman ini tidak sah, silakan disampaikan dalam pleidoy. Kami akan mempertimbangkan, kata Hakim Rios. Apabila dia akan bilang, apalagi tidak ada saksi yang dihadirkan untuk membuktikan obstruction of justice. Maka tidak bosan kita berdoa di sini, berharap di sini. Jika memang tidak ada bukti, mohon Majelis Hakim berani bebaskan Pak Asmo. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.